Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan bermain peran dalam menjelaskan tentang tahap perkembangan keluarga pemula. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai untuk memainkan peran tersebut. Perkenalkan, nama saya Maria Noviance Kapnani akan berperan menjadi perawat 1 dan teman saya Maria Valeria Yung akan berperan sebagai perawat 2. Kemudian teman saya Maria Francisca Koy akan berperan sebagai klien. Demikian perkenalan kami akan langsung bermain peran di dalam sesi ini. Baiklah, selamat pagi Ibu, salam sehat. Selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu di kesempatan ini berdasarkan kontrak kita kemarin walaupun lewat ini telepon, tetapi Ibu sangat mau untuk bisa bertemu walaupun lewat media sosial ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu Ibu, saya akan menggali lebih dalam tentang perkembangan keluarga Ibu. Oleh sebab itu, kami meminta kiranya Ibu bisa memberikan kami waktu 30 menit, bisa Ibu? Bisa Ibu, bisa. Baik, terima kasih ya. Baiklah, sekarang saya akan mempersilahkan rekan saya Maria Valeria Yang untuk menanyakan hal-hal yang menyangkut keluarga Ibu. Baiklah, ini Ibu Valeria boleh menanyakan kepada klien kita Ibu Siska. Baik, terima kasih. Ini saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu. Nama Ibu siapa? Saya Ibu Siska. Kalau bapaknya? Kepala keluarga. Bapak Akbar. Umur Ibu berapa sekarang? Saya 19 tahun Ibu. 19. Kalau bapaknya? 20 tahun. 20 tahun. Baik. Kalau ini Ibu dan Bapak tamatan sarjana atau? Tidak, kami sekolah tamat SMA saya Ibu. Oh, SMA ya, Bu. Sukunya satu atau berbeda? Sukunya satu Belu, satu Sulawesi Ibu. Ya, satu Belu, satu. Kalau agamanya sama ya, Bu? Katolik Ya, semua. Iya. Kalau keluarga dari Bapak dan Ibu, ini nenek atau mantunya masih ada semua? Apa Bapak saya punya? Halo? Ya. Saya punya mertua sudah meninggal, bapak mertua, hanya mama mertua saya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman partner saya masih tanya lagi beberapa hal pada Ibu ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siska. Saya ingin bertanya dulu, walaupun Ibu Siska dengan Pak adalah keluarga pengantin baru ya, tetapi apakah tinggal serumah dengan Bapak mantu, Mama mantu, atau tinggal dengan sanak keluarga yang lain, atau berdua saja? Tidak Ibu, habis nikah kami sudah tinggal di kos. Oh ya, baik. Berarti berdua saja ya, tidak ada yang lain. Tidak ada Ibu. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya, apakah ada budaya-budaya khusus yang sekarang ini Bapak dan Ibu anut selain beragama sesuai dengan yang kita ini beragama, apakah ada kebudayaan-kebudayaan lain yang masih melekat seperti tidak boleh berbuat ini atau tidak boleh makan ini? Tidak ada Ibu, di sepunya keluarga tidak ada begitu. Oh iya. Tadi berdasarkan pertanyaan dari rekan saya, pekerjaannya adalah serabutan. Per bulannya Ibu kira-kira Bapaknya menghasilkan uang berapa ya? Bapaknya kerja tidak menentu Ibu, jadi tiap bulan tidak menentu juga hasilnya berapa Ibu. Paling banyak ya 500-600 lah Ibu. Oke, baik. Apakah Ibu memang benar-benar ibu rumah tangga atau ada pekerjaan lain selain itu Ibu? Tidak Ibu, saya kan tamat SMA saja, jadi saya hanya di rumah saya Ibu, tidak ada kerja. Tidak ada kerja ya. Apakah dalam sebulan atau dalam seminggu
Bapak dengan Ibu sebagai pengantin baru sering meluangkan waktu untuk berjalan-jalan atau pergi kemana begitu? Apakah ada atau tidak? Tidak ada Ibu, paling hari Minggu karena suami kerja sampai hari Sabtu toh Ibu, jadi paling hari Baiklah Minggu Ibu, saya ingin bertanya Ibu, apakah Bapak sering merokok? Atau sering minum minuman Tidak juga. keras? Tidak juga, kalau untuk merokok paling ada dapat uang sedikit baru beli rokok, soalnya tidak ada uang Ibu untuk beli rokok. Kalau minuman keras Ibu? Tidak? Tidak Ibu. Oh iya, baik. Ibu, saya ingin bertanya, apakah Ibu punya riwayat-riwayat sakit lain yang pernah membuat Ibu sangat merasa kesakitan begitu Ibu selama ini? Pernah Ibu, waktu SMA itu pernah ke dokter, waktu haid kan rasa sakit sekali tuh, jadi pernah ke dokter, dokter bilang ada kista, terus dokter kasih obat, saya minum, sudah kurang toh Ibu, jadi saya tidak pergi lagi. Oh iya. Dan setelah itu, setelah sembuh dan menikah dan sampai saat ini belum mengontrol kesehatan ya Bu ya? Tidak lagi Ibu, tidak pergi lagi ke dokter. Baik, Ibu saya ingin bertanya lagi, apakah Ibu merencanakan anaknya dengan Bapak berapa? Apakah pernah berkomunikasi tentang hal itu? Pernah Ibu, maunya si dewasa Ibu. Oh, Ibu kan umurnya masih muda, 19 tahun. Apa ada rencana untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti KB suntik atau yang lainnya, Ibu? Iya Ibu, ini pengen sekali Ibu, kan rencana anak 2 saja tuh Ibu, terus nanti mau pakai KB, hanya masih bingung Ibu mau pakai KB apa, terus nanti habis melahirkan berapa bulan begitu baru pakai, itu masih bingung karena KB ada banyak-banyak tuh Ibu, Ya, jadi masih bingung Ibu. baik. Selama Ibu dengan Bapak menikah, apakah Ibu dengan Bapak pernah mengontrol kesehatan berdua untuk merencanakan kehamilan, menyangkut Ibu kan pernah penyakit kandungan ya, itu karena kista itu ada di kandungan. Apakah Ibu dengan Bapak pernah sesekali pergi ke puskesmas begitu untuk mengontrol kesehatan guna untuk supaya untuk memperlancar kehidupan Bapak dengan Ibu untuk mendapatkan anak begitu maksudnya. Apakah pernah Ibu? Tidak pernah Ibu, soalnya kan kita uang tidak ada tuh Ibu. Nanti kita mau pergi ke dokter atau ke puskesmas kan kita harus uang lagi tuh Ibu. Jadi kita tidak pernah pergi lagi ke kontrol. Ya, baik. Bapak dengan Ibu sudah menikah resmi ya, Ibu ya, Bapak? Sudah Ibu, sudah Ibu. Baik. Apakah ada kartu keluarga atau ada surat Ada lengkap, sudah semua Ibu ada. Baik, nah nanti menyangkut dengan keluhan Ibu tentang pendapatan Bapak dengan ketidakstabilan keuangan Ibu dengan Pak, saya menganjurkan terlebih dahulu nanti setelah kita bertemu, kita lewat media ini dan apabila ada kesempatan kami akan mengunjungi Ibu di kos, kita akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan jaminan kartu sehat, yaitu ini KIS. Nanti dilampirkan dengan kartu keluarga, dengan keadaan rumah, nanti konsultasikan dengan kelurahan setempat supaya bisa memperingan Ibu saat mengontrol kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat ya Ibu ya, karena ini penting. Nah, oke, kita sebelum nanti saya menjelaskan lebih lanjut, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut Ibu ya, bisa ya Ibu? Ya, bisa Ibu. Baiklah, selama ini kalau sakit, kan selain yang tadi ada penyakit kista yang telah sembuh namun belum kontrol, apakah selama berjalannya pernikahan Ibu kurang lebih 1 tahun ini, apa ada sakit-sakit yang lain itu Bapak dengan Ibu mengambil keputusan untuk mengontrol ke puskesmas atau membeli obat di kios atau ke apotek begitu ya? Kalau kayak sakit batuk pilek, demam begitu paling pakai minyak gosok-gosok, urut-urut. Terus kalau sonde sembuh baru ke kios beli obat di kios Ibu. Baik. Sonde pi puskesmas, soalnya kan uang tidak ya, ada menyangkut Ibu. dana uang juga Ibu kah? Iya, karena tidak ada surat tuh Ibu untuk itu, gratis itu. Ya, baik. Kita akan
menanyakan lagi bagaimana hubungan Ibu dengan tetangga, dengan keluarga. Kalau dengan tetangga bagaimana, terus dengan keluarga bagaimana? Kalau dengan tetangga ya biasa Ibu, kalau sudah habis kerja paling duduk-duduk cerita dengan tetangga kosa, begitu. Kalau tetangga jauh paling sapa-sapa sah. Kalau dengan keluarga ini memang ada masalah sedikit Ibu, soalnya kan waktu itu menikah kan umur masih muda toh, jadi keluarga sonde setuju sebelum mau dulu, tapi karena kami sudah terlanjur menikah jadi keluarga memang agak marah, jadi memang sekarang kami sonde keluarga dong masih marah Ibu. Oh iya, itu apa masalah intern ya Ibu ya. Baiklah, Ya kalau Ibu. seandainya Bapak dengan Ibu sendiri dan keluarga seperti ada hubungan yang kurang harmonis, saat Ibu dengan Pak mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan, contohnya ada masalah-masalah, apa yang Pak dengan Ibu sebagai pengantin baru lakukan? Apakah Ibu kalau mendapatkan masalah, Ibu lebih banyak diam dan menyelesaikannya sendiri, ataukah Ibu dengan Pak berdiskusi bersama, atau membiarkan dulu masalah itu berlarut-larut, nanti akan selesai sendiri Ibu? Kalau lagi marah-marah begitu, marah habis, nanti kalau sudah baru omong baik-baik Ibu. Nanti omong baik-baik, putuskan bersama, atau siapa yang biasa memutuskan masalah yang terjadi selama setahun ini ya Bu, sepanjang Ibu dengan Pak berumah tangga, saat ada masalah, Ibu yang lebih mengambil keputusan atau Bapak? Tidak, biasanya ini apa bersama Ibu. Bersama ya, baik. Ya. Oke. Apakah di dalam rumah tangga ada komunikasi yang baik, atau ada masalah, ada kendala, dan apakah di dalam Bapak dengan Ibu menjalani pernikahan setahun ini, apakah ada masalah yang biasanya membuat Pak dan Ibu tidak bisa menyelesaikan? Kalau sampai sekarang nih belum ada Ibu, paling kita marah-marah karena salah pendapat toh, terus kadang kan kita ada sifat yang mungkin saya belum tahu dari Pak, setelah saya menikah sama-sama baru saya tahu, jadi mungkin penyesuaian sifat dengan mungkin kadang salah paham begitu, beda pendapat begitu Ibu. Paling begitu-begitu Baik. Jadi sekarang Bapak dengan Ibu lagi merencanakan atau ada sementara menunda untuk kehamilan, atau memang lagi menunggu? Lagi menunggu Ibu, lagi tidak menunda, lagi menunggu Ibu. Oke, baiklah. Nah, dari kesimpulan yang dari hasil pengkajian kami, dari hasil mengumpulkan informasi yang telah Ibu sampaikan, saya dengan rekan saya, Maria Kalereyang, menyimpulkan bahwa saat Ibu dengan Pak menentukan tujuan untuk mau memiliki keturunan berdasarkan riwayat kesehatan Ibu yang pernah memiliki penyakit kista dan memang telah terobati hanya belum dikontrol, saran saya sebagai petugas kesehatan Ibu ya, kiranya bisa menjadi informasi yang berguna bagi Ibu, adalah Ibu dan Pak perlu untuk pergi ke puskesmas. Boleh tahu Ibu jarak rumah dengan puskesmas itu berapa kilo atau berapa meter Ibu? Tidak sampai kilo, Ibu, paling sekitar 500 meter dong. Oke, kalau begitu dekat sekali ya. Nanti kalau memang ada waktu, boleh pergi untuk mengontrol, setidaknya untuk kesehatan Ibu, sambil menunggu pembuatan kartu JKN. Bila ada penghasilan, alangkah baiknya sambil menunggu hasil keluarnya JKN, Bapak dengan Ibu bisa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas itu untuk mengontrol kesehatan guna mempersiapkan kehadiran seorang bayi. Kan nanti Bapak dengan Ibu akan menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Jadi alangkah baiknya untuk mengontrol kesehatan Ibu, khususnya riwayat sakit Ibu. Kemudian bisa berkonsultasi dengan dokter cara-cara terbaik saat selesai melahirkan, apa yang dibuat untuk menggunakan alat kontrasepsi. Nanti akan ada banyak pilihan, mau memakai apa, metode KB-nya yang apa, apakah suntik, implan, atau ada alternatif yang lebih aman, yaitu
KB alamiah, di mana kita bisa menghitung kesuburan melalui kalender. Nah, itu mungkin tidak ada efek samping sama sekali bila Ibu merasa cemas ya Ibu ya. Karena sebagai keluarga pemula, Ibu dengan Pak perlu mendapatkan informasi-informasi penting tentang kesehatan guna melanjutkan kehidupan di mana dalam 1-2 tahun Ibu dengan Pak akan menjadi seorang ayah dan seorang ibu ya Ibu. Kemudian di dalam sosial ekonomi mungkin Ibu dengan Pak perlu memanage keuangan yang hal-hal yang penting yang bisa Ibu pakai yaitu untuk sandang, pangan, dan papan itu mungkin lebih diutamakan selain hal-hal kebutuhan sekunder lainnya. Ya, Ibu ya. Iya, Ibu. Baik, nanti kalau ada sosialisasi di lingkungan tentang penggalangan dana untuk atau penyediaan bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu, yang memiliki status ekonomi rendah, mungkin Ibu bisa berkonsultasi apakah Ibu bisa mendapatkan bantuan sehingga pada saat Ibu mengeluh tentang keuangan, ada jaminan kesehatan dari pemerintah yang mungkin bisa membantu Ibu di dalam Ibu memelihara kesehatan Ibu. Mungkin seperti itu. Kemudian terakhir adalah apabila ada masalah, seperti yang tadi Ibu bilang sebagai pengantin baru, keluarga pemula, Bapak dengan Ibu sering mengalami miskomunikasi. Nah, itu mungkin bisa diselesaikan dengan berdiskusi bersama, duduk bersama, dan melakukan keputusan bersama guna meningkatkan keharmonisan antara Ibu dengan Pak. Oke, mungkin ada hal lain yang mungkin Ibu Valeria yang mau sampaikan kepada Ibu Siska, boleh dipersilakan. Terima kasih, partner. Ya. Ini saya ingin sampaikan saja jika ada waktu ya bisa mengunjungi tempat kami atau klinik kami. Kita berbincang-bincang lagi mengenai masalah apa yang Ibu sedang alami bersama Bapak untuk mencari solusinya. Baik itu KB maupun ini masalah keluarga Ibu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Sampai di sini bisakah Ibu bisa menerima apa yang tadi telah kami sampaikan? Bisa Ibu, terima kasih untuk Ibu berdua karena apa yang Ibu berdua bicarakan itu benar-benar buat saya mengerti kalau ternyata mau hamil tuh harus diperiksa dulu. Karena saya ada pernah kista toh, jadi saya mungkin nanti setelah urus surat, nanti saya akan mulai rajin untuk kontrol. Baik, terima kasih Ibu. Jangan lupa untuk bersosialisasi juga dengan tetangga ya Ibu, supaya Ibu lebih fresh begitu, lebih maksudnya Ibu tidak terlalu berkecimpung di dalam masalah, apalagi ada ketidakharmonisan antara keluarga. Akan lebih baik, akan menuntun Ibu kepada kehidupan yang lebih baik, dengan jiwa yang lebih baik, apabila Ibu bersosialisasi dengan tetangga di kos, kemudian ada kegiatan-kegiatan lingkungan, boleh Ibu ikut, karena itu mungkin bisa membantu Ibu di dalam berrealisasi dengan tetangga atau kenalan lainnya ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih Terima banyak kasih Ibu banyak, atas Ibu. informasinya ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ibu nanti apabila kami ada kegiatan turun lapangan di kelurahannya Ibu, nanti saya bersama tim akan singgah ke rumah Ibu ya Ibu ya. Untuk kita bisa membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang Ya baik Ibu, tahu. saya tunggu Ibu. Ya baik, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama dengan teman kami. Mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, perawat berdua. Ya, kami pamit ya Ibu ya. Ya. Baik. Ya Ibu, terima kasih banyak ya.